Hai semuanya, kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Untuk kesempatan ini kita akan membahas materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Ini untuk KD dan tujuan pembelajarannya. Jadi hari ini kalian harus mampu menjelaskan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, kemudian mampu menentukan pertidaksamaan rasional satu variabel, mampu menentukan pertidaksamaan irasional satu variabel. Baik, kita akan mulai dari pertidaksamaan rasional atau pecahan. Bentuk umumnya seperti ini. Yang pertama, AX ditambah B per CX ditambah D kurang dari 0. Yang kedua, AX tambah B per CX tambah D lebih dari 0. Yang ketiga, AX tambah B per CX tambah D kurang dari sama dengan 0. Yang keempat, AX plus B per CX plus D lebih dari sama dengan 0. Dan yang terakhir, AX plus B per CX plus D tidak sama dengan 0. Di mana A, B, C, D adalah anggota bilangan real dan CX ditambah D tidak sama dengan 0. Karena jika CX tambah D sama dengan 0 maka tidak terdefinisi. Kemudian kita akan bahas untuk bentuk umum pertidaksamaan pecahan yang berbentuk kuadrat. Bedanya dengan yang linear yaitu kalau kuadrat pangkat tertinggi dari variabelnya itu pangkat 2. Yang pertama, AX kuadrat ditambah BX ditambah C per PX kuadrat ditambah QX ditambah R kurang dari 0. Untuk bentuk pertidaksamaan yang nomor 2 itu lebih dari, yang ketiga kurang dari sama dengan, yang keempat lebih dari sama dengan, dan yang kelima tidak sama dengan 0. Dimana A, B, C, P, Q, R itu anggota bilangan real dan PX kuadrat ditambah QX ditambah R tidak sama dengan 0 supaya tetap terdefinisi. Oke, ini untuk langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pastikan bahwa pertidaksamaan rasionalnya nanti atau soalnya nanti sudah berbentuk baku. Bentuk baku itu artinya ruas kanan nilainya 0. Yang kedua, menentukan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan, baik pada pembilang maupun penyebut, untuk mencari titik batasnya. Jadi langkah kedua ini sama saja dengan mencari nilai X pembuat 0 dari pembilang maupun penyebut. Kemudian langkah yang ketiga, letakkan titik batas yang sudah diperoleh dari langkah kedua tadi ke dalam garis bilangan, sehingga kita akan mendapatkan beberapa interval atau beberapa wilayah. Kemudian yang keempat, lakukan uji tanda pada setiap interval yang sudah kita tentukan di langkah ketiga tadi, yaitu pada bentuk pecahan atau dari soal tersebut. Yang kelima, dengan menggunakan tanda yang diperoleh pada langkah keempat tadi, kita menentukan tanda yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan rasional yang ada di dalam soal. Kemudian yang terakhir tinggal ditentukan himpunan penyelesaiannya. Kita coba bahas contohnya. Ini untuk yang pertidaksamaan rasional. Yang pertama, 5 dikurangi X per 4 ditambah X kurang dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 6 per X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 3. Kalau kita perhatikan sekilas, nomor 1 ini sudah berbentuk baku karena ruas kanannya sudah 0. Sedangkan nomor 2 itu bentuknya belum baku karena ruas kanannya masih ada nilai 3. Oke, kita akan bahas soal nomor 1. Ini soalnya 5 dikurangi X per 4 ditambah X kurang dari sama dengan 0. Langkah pertama,
kita pastikan bahwa soalnya sudah berbentuk baku. Dari soal yang ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa bentuknya sudah baku karena ruas kanannya 0. Kemudian langkah kedua, kita cari pembuat 0 dari pembilang maupun penyebut. Pembuat 0 dari pembilang berarti 5 dikurangi X sama dengan 0. Min X nya dipindah ke kanan berarti menjadi plus, berarti X sama dengan 5. Kemudian kita tentukan untuk pembuat 0 dari penyebut, maka penyebutnya disamadengankan dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan 4-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi min 4. Kemudian langkah ketiga, kita buat garis bilangan, kemudian kita letakkan titik-titik yang sudah kita peroleh dari langkah kedua tadi ke dalam garis bilangan. Yaitu kita tuliskan min 4 dan 5. Sehingga dari garis bilangan ini kita lihat ada 3 daerah atau 3 wilayah, yaitu ada wilayah 1 yang nilai X-nya itu kurang dari min 4, kemudian wilayah 2 itu di antara min 4 dan 5, dan yang terakhir wilayah 3 itu di sebelah kanan 5. Kita lanjutkan ke langkah keempat, jangan lupa ditulis soalnya dulu karena untuk menentukan nilai apakah setiap daerah itu positif atau negatif. Kita lihat yang pertama, kita akan cek untuk wilayah 1 yang di sebelah kirinya min 4. Misalnya kita ambil satu bilangan di sebelah kirinya min 4. Misalnya kita ambil min 5. Min 5 kita akan masukkan ke dalam sini. Berarti 5 dikurangi min 5. Berarti 5 tambah 5, 10. Kemudian penyebutnya 4 ditambah min 5. Berarti 4 dikurangi 5 min 1. Berarti 10 tadi dibagi min 1 hasilnya min 10. Berarti daerah di sini tandanya min. Kemudian kita akan cek daerah kedua di antara min 4 sampai 5 di sini. Misalnya kita ambil yang gampang 0 ya. Misalnya kita ambil 0. 0 kita substitusikan ke dalam soal ini. Berarti 5 dikurangi 0, 5. 4 ditambah 0, 4. Berarti 5/4 adalah positif. Berarti daerah sini bernilai positif. Kemudian kita akan cek di daerah yang ketiga, di sebelah kanannya 5. Misalnya kita ambil angka 6 ya. 6 kita akan substitusikan ke dalam soal ini. Berarti 5 dikurangi 6, min 1. 4 ditambah 6, 10. Berarti min 1/10 negatif. Berarti daerah sini bernilai negatif. Nah, dari langkah 4 ini kita sudah memperoleh tanda-tanda minus plus di setiap wilayah. Berikutnya ke langkah kelima. Dari yang sudah kita tentukan plus minus tadi, kita akan menentukan daerah mana saja yang memenuhi pertidaksamaan yang diminta. Kita lihat tanda pertidaksamaan dari yang diminta atau dari soal. Dari soal yang diminta adalah kurang dari sama dengan. Jika yang diminta kurang dari, berarti yang diambil adalah yang bernilai negatif. Sedangkan jika lebih dari, maka yang diambil adalah nilai yang positif. Dalam soal ini yang diminta adalah kurang dari sama dengan. Berarti yang diambil adalah yang negatif. Berarti daerah di sebelah kirinya min 4 dan daerah di sebelah kanannya 5. Pertanyaannya, kemudian apakah min 4 dan 5 itu sebagai salah satu nilai yang merupakan penyelesaian? Kita lihat untuk min 4 itu pembuat 0 dari penyebut ya. Sedangkan syarat dari pertidaksamaan tadi, penyebut tidak boleh 0. Karena tidak boleh 0, maka min 4 bukan penyelesaian, sehingga dituliskan X kurang dari min 4. Tidak ada tanda sama dengan. Sedangkan 5 itu menjadi salah satu penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Misalnya kita masukkan 5 ya, 5 kita akan masukkan ke sini. Berarti 5 dikurangi 5, 0, 4 ditambah 5, 9. Berarti 0/9 itu sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Berarti artinya 5 ini menjadi salah satu penyelesaian. Sehingga dituliskan X
lebih besar sama dengan 5. Ada tanda sama dengan di sini. Oke, baik. Langkah terakhir kita tinggal tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X kurang dari min 4 atau X lebih besar sama dengan 5 dengan X anggota bilangan real. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 2. Langkah pertama kita cek dulu pertidaksamaannya tidak baku sehingga harus diubah ke bentuk baku terlebih dahulu. 6 per X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 3. Supaya ruas kanan 0, jadi 3-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi min 3. Sehingga ruas kanannya tinggal 0. Kemudian supaya dua bilangan ini bisa dioperasikan, maka yang min 3 ini harus diubah ke bentuk pecahan dengan penyebut X min 2 juga supaya sama. Sehingga bisa dituliskan 3 dikali X min 2 per X min 2. Karena X min 2 per X min 2 itu 1. Min 3 kali 1 min 3, sehingga tidak merubah nilai ya, hanya merubah bentuk saja. Sehingga bisa dituliskan 3 dikali X 3X, 3 dikali min 2 min 6. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. 6 dikurangi dalam kurung 3X dikurangi 6 per X min 2 kurang dari 0. Berikutnya ini lanjutan langkah yang pertama. Kita hilangkan kurungnya tadi ya, berarti min kali 3X min 3X. Min kali min 6 yang tadi berarti menjadi plus 6. Kita kumpulkan konstantanya, 6 ditambah 6, 12, min 3X tetap min 3X. Sehingga memperoleh bentuk terakhir min 3X ditambah 12 per X min 2 kurang dari 0. Sehingga bentuknya sudah baku. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua. Kita cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Kita mulai dari pembilang dulu, berarti min 3X ditambah 12 sama dengan 0. Min 3X sama dengan min 12, sehingga X sama dengan min 12 dibagi min 3 sama dengan 4. Kita simpan X sama dengan 4. Kita cari dulu untuk pembuat 0 dari penyebut, berarti penyebut disamadengankan dengan 0. Sehingga X dikurangi 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2 kita pindah ke ruas kanan menjadi 2. Kemudian langkah ketiga, kita letakkan X tadi ke dalam garis bilangan. Kita tadi sudah menyimpan 4 ya, sehingga kita mendapatkan 2X yaitu 2 dan 4. Sehingga kita punya 3 wilayah, wilayah yang kurang dari 2, wilayah yang berada di antara 2 dan 4, dan satu lagi wilayah ketiga itu di wilayah lebih dari 4. Kita lanjut ke langkah keempat. Ini soalnya min 3X ditambah 12 per X min 2 kurang dari sama dengan 0. Kita uji satu-satu. Kita cek wilayah yang di sebelah kirinya 2. Supaya gampang kita ambil 0 ya. Kita ambil 0, min 3 kali 0, 0, 0 tambah 12, 12. 0 dikurangi 2, min 2. Berarti 12 dibagi min 2 min 6, sehingga bernilai negatif. Kita tuliskan nilainya negatif. Sekarang kita ambil satu bilangan di antara 2 dan 4, yaitu 3. Berarti 3 dikali min 3 itu min 9. Min 9 ditambah 12 plus 3 ya. Plus 3, oke. 3 dikurangi 2, 1. Berarti 3 per 1, 3. Sehingga nilainya positif. Berikutnya di sebelah kanannya 4, kita ambil satu bilangan, misalnya 5 ya. Kita ambil 5, kita masukkan ke sini. Min 3 dikali 5, min 15. Min 15 ditambah 12, min 3. Kemudian 5 dikurangi 2, 3. Berarti min 3 dibagi 3 sama dengan min 1, sehingga bernilai negatif. Setelah itu kita lihat tanda pertidaksamaan dari soalnya. Soalnya tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Sehingga
kita bisa ambil, karena kurang dari, kita ambil yang bernilai negatif, yaitu ada 2. Di sebelah kirinya 2 dan di sebelah kanannya 4. Pertanyaannya, apakah 2 dan 4 termasuk dalam salah satu penyelesaian? Seperti soal pertama tadi ya, kita lihat. 2 ini adalah pembuat 0 dari penyebut. Sehingga tidak boleh, 2-nya itu tidak boleh diambil sebagai penyelesaian. Karena kalau 2 dikurangi 2, 0. Sehingga penyebutnya 0, bilangan dibagi 0 berarti tidak terdefinisi. Sehingga karena 2-nya nggak diambil, maka tidak ada tanda sama dengan di sini. Jadi cukup dituliskan X kurang dari 2. Kemudian 4. Apakah 4 digunakan dalam penyelesaian? Kita uji aja. 4 masukkan ke soal ini. Sehingga 4 ini merupakan salah satu penyelesaian. Sehingga dituliskan X lebih besar sama dengan 4. Tinggal kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X kurang dari 2 atau X lebih besar sama dengan 4, X anggota bilangan real. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan ke pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. Yang pertama, akar AX tambah B kurang dari akar CX tambah D. Untuk bentuk 2, 3, 4, dan 5 itu hanya berbeda tanda pertidaksamaannya saja. Di mana A, B, C, dan D adalah anggota bilangan real. AX tambah B harus lebih besar sama dengan 0 dan CX tambah D harus lebih besar sama dengan 0. Karena kalau bilangan di dalam tanda akar itu negatif, maka bilangan itu tidak real atau imajiner. Ini untuk bentuk umum pertidaksamaan irasional bentuk kuadrat. Bedanya hanya di pangkat tertinggi dari variabel tersebut. Berarti kalau kuadrat pangkat tertingginya 2. Sehingga bentuk pertama itu akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari akar dari PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 itu hanya beda tanda pertidaksamaannya. Di mana A, B, C, P, Q, R itu adalah anggota bilangan real dan AX kuadrat ditambah BX ditambah C harus lebih besar sama dengan 0. PX kuadrat ditambah QX ditambah R harus lebih besar sama dengan 0 supaya nilainya real. Ini untuk langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi hanya ada 2 langkah. Yang pertama, kuadratkan kedua ruas pertidaksamaan tersebut sedemikian hingga bentuk akarnya hilang dan diperoleh suatu pertidaksamaan linear atau kuadrat. Kemudian yang kedua, setelah tanda akarnya hilang, selesaikan pertidaksamaan linear atau kuadrat yang tadi dengan cara yang sudah dipelajari pada pertemuan atau pada materi sebelumnya, yaitu tinggal memindahkan konstanta atau variabel supaya dalam satu kelompok. Kemudian jangan lupa menambahkan syarat bentuk akar, yaitu nilai atau bilangan di dalam tanda akar tidak boleh bernilai negatif sehingga disyaratkan A harus lebih besar sama dengan 0. Kita akan lihat contoh soalnya, ada 2. Yang pertama, akar X dikurangi 1 kurang dari 2. Yang kedua, akar X tambah 4 kurang dari akar 2 dikurangi X. Oke, perhatikan baik-baik pembahasannya. Kita mulai dari nomor 1. Akar X dikurangi 1 kurang dari 2, maka kedua ruas kita kuadratkan. Itu langkah yang pertama. Kuadratkan dulu, sehingga akar X min 1 kuadrat kurang dari 2 kuadrat. Bentuk akar dikuadratkan sehingga tanda akarnya hilang. Sehingga memperoleh X dikurangi 1 kurang dari 2 kuadrat 4. Min 1 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus.
Berarti X kurang dari 4 ditambah 1. X kurang dari 5. Kita sudah mendapatkan satu penyelesaian. Kita lihat berikutnya. Syarat bentuk akar yang di dalam tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Dalam hal ini berarti X dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0. Sehingga X lebih besar sama dengan 1. Dari dua penyelesaian ini, yaitu yang pertama tadi X kurang dari 5, yang kedua X lebih besar sama dengan 1, kita letakkan ke dalam garis bilangan, yaitu 1 dan 5. Untuk 1 itu X lebih besar sama dengan 1, lebih besar berarti ke arah kanan atau X positif. Kemudian kurang dari 5 berarti 5 ke arah negatif. Sehingga penyelesaiannya adalah daerah yang berada di antara 1 dan 5, yaitu yang ada garisnya 2. Sehingga dituliskan X lebih besar sama dengan 1 kurang dari 5. Tinggal kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X lebih besar sama dengan 1 kurang dari 5. X anggota bilangan real. Berikutnya kita bahas untuk soal nomor 2. Soalnya adalah ini, akar X ditambah 4 kurang dari akar 2 dikurangi X. Kuadratkan kedua ruas. Nah, dari ruas kiri ini dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Penulisannya seperti di bawah ini. Berarti akar X plus 4 kuadrat, bentuk akarnya hilang, tinggal X plus 4, kurang dari akar 2 dikurangi X kuadrat, bentuk akarnya hilang, tinggal 2 dikurangi X. Kemudian kita satukan, min X kita pindahkan ke kiri jadi plus, 4 kita pindahkan ke kanan jadi min. Sehingga X tambah X 2X, 2 dikurangi 4 min 2. Sehingga X adalah min 2 dibagi 2, min 1. Sehingga X kurang dari min 1. Kita simpan dulu, kita cek syarat bentuk akar. Karena tanda akarnya ada 2, maka syarat bentuk akarnya juga ada 2. Yang pertama, X ditambah 4 lebih besar sama dengan 0, sehingga X lebih besar sama dengan min 4. 2 dikurangi X lebih besar sama dengan 0, sehingga min X-nya supaya tidak negatif kita pindahkan ke kanan, sehingga memperoleh X kurang dari sama dengan 2. Jangan lupa kalau ada bentuk seperti ini, kita membacanya dari sebelah kanan. Kita mulai dari X. Dari 3 nilai X tadi atau penyelesaian tadi kita letakkan pada garis bilangan. Tadi kita sudah memperoleh min 4, min 1, dan 2. Untuk min 4 tadi lebih dari, berarti ke arah kanan. Kemudian min 1 itu kurang dari, berarti ke arah kiri. Satu lagi yang 2 kurang dari ya, berarti ke arah kiri. Sehingga bisa dilihat yang garisnya ada 3 itu adalah daerah di sebelah sini, di antara min 4 dan min 1. Ini ada 1 garis, 2 garis, 3 garis. Artinya memenuhi ketiga-tiganya. Sehingga bisa dituliskan X lebih besar sama dengan min 4 kurang dari min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X himpunan X, di mana X lebih besar sama dengan min 4 kurang dari min 1. X anggota bilangan real. Nah, sekarang silahkan kalian coba untuk 4 soal ini. Silahkan kerjakan di buku masing-masing untuk 4 soal ini, kemudian nanti silahkan kumpulkan, di-upload di Google Classroom. Oke, jika kalian masih ada pertanyaan, masih ada yang belum jelas, silahkan boleh ditanyakan via chat di Google Classroom. Baik, terima kasih semua. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk membahas materi yang berikutnya. Terima kasih semuanya.
Salam sehat untuk kita semuanya. Bye.